Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta sukses apapun saja yang Bapak Ibu kerjakan, dimanapun, dan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sangat memberkati pemirsa yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Dan saya percaya bahwa itu pasti perhitungan Tuhan sebagai suatu kebenaran di dalam Tuhan. Karena kita perlu bersaksi, kita perlu mengasihi jiwa-jiwa, kita harus selalu meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang selalu memberkati kita. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang mantan non-Kristen ya. Beliau seorang penyembah, seorang pendoa syafaat saat ini, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, yaitu bernama Ibu Eka Deli. Bagaimana beliau menjadi murtad dan mengikuti Tuhan Yesus, dan itu sungguh sangat mengharukan, sangat menggetarkan jiwa kita, dan iman kita pasti akan bangkit berkobar-kobar untuk terus mengasihi Tuhan dan melayaninya. Itu bermula dari ketika kecil beliau selalu dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam mimpi, ya, dan di dalam perjumpaan-perjumpaan tersebut beliau betul-betul dituntun Tuhan, dibimbing, dan juga diajak berkomunikasi sebagai layaknya seorang bapak kepada anaknya. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Mari kita saksikan bagaimana peristiwanya. Tuhan memberkati. Saya yakin hari ini apa yang kita bicarakan bakal memberkati banyak orang. Amin. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, boleh nggak sih Kak Eka ini memperkenalkan siapa sih seorang Eka Deli ini? Hai, Shalom, saya Eka Deli. Saya seorang pendoa syafaat sebenarnya. Panggilan utama saya sebagai seorang pendoa syafaat, dan saya juga seorang penyembah. Wah. Worshipper. Ya. Dan ternyata menjadi seorang worshipper sekarang ini, mengenal siapa yang disembah merupakan perjalanan yang cukup panjang buat Kak Eka. Mengenal Yesus itu suatu perjalanan yang panjang. Panjang banget. Nah, boleh nggak ceritain awalnya gimana tuh bisa kenal seorang pribadi yang namanya Yesus? Oke. Aku dilahirkan di keluarga non-Kristen. Pokoknya you name it, kayaknya semua agama ada. So aku terlahir juga sebagai non-Kristen. Karena pada saat mama menikah, ya mama ikut kepercayaan papa pada saat itu. Bagaimana perjumpaan aku pertama kali dengan Tuhan Yesus itu melalui mimpi. Waktu aku umur 5 tahun, dan aku masih ingat banget kenapa, karena setelah mimpi itu aku sempat bersaksi diajak sama almarhum mama, dan mama terus menceritakan. Gitu. Jadi aku terima Tuhan, aku ngelihat Tuhan melalui mimpi. Jadi berkali-kali ada satu mimpi di mana aku belum tahu cerita tentang Nabi Nuh pada saat itu. Jadi aku mimpi aku lagi main, zaman dulu kan main apa tuh namanya sabun yang dihitung terus ditiup jadi gelembung. Ya, gelembung gitu. Jadi aku lagi main begitu, selalu ada orang di samping aku. Aku tanya gini, "Om siapa?" "Aku Yesus." Hampir setiap malam, jadi aku ketemu terus dengan Om Yesus itu. Aku nggak tahu dia Tuhan, aku taunya dia Om Yesus. Sampai satu saat aku mimpi ada air bah menutupi bumi, dan aku tenggelam sampai di bawah hampir mati, dan ada tangan yang ngangkat gini cepat banget, zut, sampai ke atas. Dan waktu itu saya tanya, makasih Om siapa?" "Aku Yesus." Satu ketika saya sakit waktu itu. Waktu aku sakit, mama papa nggak ada uang lah untuk biayain aku bawa ke dokter. Pada saat itu kita sangat terbatas banget. Terus kemudian aku nanya sama mama, "Mah, Om Yesus itu siapa?" Mamaku kaget. Mama bilang, "Kok Eka tahu? Tahu dari mana?" "Eka ketemu lewat mimpi." Terus mama bilang, "Dibisikin Yesus tuh Tuhan. Eka mau kenal dia." Bisik-bisik dia ngomong. Aku bilang, "Iya." Mama ajarin aku lagu Yesus cinta anak-anak, anak-anak sedunia. Aku nyanyi, loncat-loncat. Habis nyanyi itu aku sembuh total. Di situ papaku waktu itu bilang, "Kita bebaskan dia sampai usia 17 tahun, kita lihat dia mau apa tuntunannya." Dan memang gak ada paksaan. Tuhan arahkan aku sedemikian rupa sampai aku benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. So waktu TK itu aku memutuskan, aku bilang,
waktu aku tahu tentang Om Yesus, aku bilang, jadi di sekolahku dulu TK Wijaya Kusuma, pas Pampres. Jadi waktu itu aku bilang kalau hari Minggu tuh kayaknya ada sekolah Minggu, karena teman-temanku banyak yang ngomong kalau yang Kristen. Mulailah aku diantar ke gereja oleh pembantu aku, dulu namanya Mbak Kus. Setiap hari Minggu aku ke gereja sendiri. Dan mulai saat itu aku benar-benar cari Tuhan. SD, aku pelajarin semuanya, apapun itu. Karena aku pengen tahu, keinginan aku besar banget. Mulai sampai SMP, sampai aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu aku ingat ada Reinhard Bonnke datang ke Indonesia. Aku ikut-ikutan sama teman-teman aku datang, aku di tribun paling atas. I know nothing about God. Tapi di situ aku mengalami perjumpaan sama Tuhan. Terus mulai saat itu aku kejar terus. Ada apa di mana ya? Ada ibadah di mana? Pengen tahu aja. Makin lama makin besar rasa keinginan tahu dan makin nggak pengen lepas. Wow. Ya, sampai SMA terus itu aku cari Tuhan. Setelah pada akhirnya Kak Aika memutuskan, oke, aku mau kenal sama pribadi Yesus. Aku mau datang ke gereja, sekolah minggu. Aku mau sampai akhirnya ikut KKR. Apakah masih didatangi oleh Yesus di mimpi? Selalu ya? Selalu. Sampai kalau bicara soal mimpi, ada berkali-kali aku nangis, aku ketakutan. Aku ketakutan. Aku ingat dulu pertama kali ada, tahun berapa ya waktu itu yang ada, kayaknya tahun 2000-an deh. Tapi sebelum itu memang aku udah mimpi, tapi mimpi-mimpi yang benar-benar kejadian benar-benar di depan mata, dan aku mulai menyadari itu gitu ya. Mimpi banjir besar waktu itu, kalau nggak salah tahun 2000-an gitu kan. Yang sampai berapa meter, sampai ada buaya keluar segala macam, itu aku dapat mimpi. Dan itu spesifik sekali Tuhan katakan. Terus kemudian yang kayak waktu mau bom Bali, itu juga aku mimpi sampai spesifik mobilnya, kejadiannya. Itu selama 2 minggu berturut-turut. Dan bukan cuma aku berserta tim pendoa di Bali, itu kita dapat mimpi selama 2 minggu. Itu yang kita uji, itu aku nangis, aku ketakutan, aku gemeteran. Aku bilang, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan aku mesti ngelihat gini terus? Sampai aku bilang, Tuhan aku takut. Tapi Tuhan ingatkan lagi, kembali lagi itu, Ayub 33. Tuhan bilang, dalam mimpi penglihatan waktu engkau tidur di malam hari, aku menegur engkau dengan mimpi dan penglihatan. Untuk apa? Untuk menghindari engkau dari liang kubur. Terus aku bilang, oh iya Tuhan, berarti aku mesti apa? Mulai aku besar, aku mulai belajar, pengen cari tahu, oke, kalau aku dapat mimpi ini, mungkin ada kalanya aku dikasih tahu tentang seseorang, atau kondisi yang akan terjadi di satu bangsa. Kayak kemarin mau, di Palu, gempa di Palu, itu aku mimpi juga. Beberapa bulan sebelum, dan itu benar-benar spesifik. Dan waktu Tuhan kasih itu kan Tuhan bilang untuk menghindari engkau dari lubang kubur. So, waktu aku udah mulai ngerti itu, aku puasa, aku berdoa. Tuhan, kalau boleh Tuhan luputkan ini. Ada yang Tuhan luputkan, tapi ada yang benar-benar langsung terjadi. Aku nanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa bom Bali itu tetap terjadi? Kenapa ini tetap terjadi? Aku nggak tahu, kedaulatan 100% di tangan Tuhan. Benar ya? So, ternyata pada saat itu terjadi ledakan juga, orang-orang percaya datang kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang non-believer, mereka they becoming mencari Tuhan pada saat itu. Gitu. Oke, kita akan bahas soal karunia mimpi ini nanti. Waktu menerima Yesus itu, ya, gimana pada akhirnya Kak Eka ini mengerti bahwa jalan yang aku pilih ini adalah benar-benar jalan kebenaran gitu. Oke, waktu kecil jujur aku nggak ngerti apa-apa. Aku cuma tahu aku disembuhkan, nggak tahu kenapa aku ketemu sama Om Yesus itu, terus aku pengen tahu aja. Ya, mulai aku gede, aku mulai merasakan secara pribadi, merasakan ada damai sejahtera yang nggak bisa dibeli. Sampai saat ini nggak bisa dibeli. Saya kalau ngomong tentang hal ini saya pengen nangis. Kenapa? Karena setiap kali saya bersekutu sama Tuhan, saya betul-betul ngerasa bertemu dengan Tuhan dan merasakan secara pribadi. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi. Dan saya tahu sesuai firman Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan saya yakin itu. Dan semua janji firman Tuhan, kenapa saya bilang ini saya percaya betul, karena janji firman Tuhan yang ada dulu saya cuma dengar. Apapun yang yang ada dalam Alkitab itu benar-benar bisa terjadi if you believe.
Tapi saya mendapatkan privilege dari Tuhan untuk bisa benar-benar mengalami mujizat demi mujizat yang saya klaim dari firman Tuhan itu. So saya tahu bahwa firman Tuhan itu hidup ya. Dan dia berkuasa. Kenapa? Karena itu semua terjadi dalam kehidupan saya. Dan setiap orang yang setiap lingkaran orang yang percaya yang saya kenal, bahkan yang nggak saya kenal, so saya tahu Allah itu hidup dan berkuasa. Dan itu yang membuat Kak Eka pada akhirnya benar-benar yakin Tuhan yang aku sembah ini Tuhan yang benar. That's right. Setelah perjalanan sekian lama aku belajar semuanya, so ya cuman di dalam Yesus aku tahu ada jalan keselamatan, karena ya satu-satunya yang bisa membuat semua yang nggak mungkin menjadi mungkin di depan mata, dan nomor satu adalah damai sejahtera itu yang nggak bisa terbeli. Itu yang paling berasa ya. Nggak bisa itu. Yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun ya. Iya. Nggak bisa dipungkirin, nggak bohong. Seringkali sebagai hamba Tuhan pun kita ada rasa down, ada rasa di mana kita, bener kan? Ada rasa di mana di hari itu, aduh kenapa ya? Kayak ada yang salah sama gue, kok gue ngerasa nggak enak banget ya? Kenapa ya? Kita datang ibadah ke gereja, why I cannot feel anything, gitu kan? Aku udah coba misalnya gitu. Ada masa-masa seperti itu, benar nggak sih? Tapi aku percaya pada saat kalau aku kayak gitu biasanya aku akan bilang, Tuhan, aku nggak ngerasa apa-apa, pasti ada yang salah dengan diri aku. Kalaupun enggak, aku akan tetap, akhirnya aku bilang, aku akan tetap percaya bahwa Tuhan ada saat ini. Dan Tuhan tetap bicara buat aku. Ya, amin. Alright, seringkali mimpi-mimpi ini Tuhan pakai untuk menuntun hidup Kak Eka. Betul. Dan itu Kak Eka mulai menyadari bahwa itu adalah karunia ketika umur berapa? Waktu kecil sampai SMA aku rasa takut, tapi mulai aku tahu firman Tuhan, kebenaran Ayub 33 itu. Terus ada firman Tuhan yang katakan sebelum hal yang dahulu sudah menjadi kenyataan, aku akan memberitahukan hal-hal baru padamu. Sebelum hal-hal itu muncul, aku memberitahukan padamu. Firman Tuhan bilang gitu. Dan aku bergaul kali dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada aku. Perjanjianku akan, pokoknya hal-hal rahasia akan Tuhan kasih tahu. Itu aku tahu it's a privilege. Ya, mulai aku besar aku tahu firman Tuhan, aku tahu itu suatu kepercayaan yang Tuhan kasih. So, seringkali bukan cuma tentang aku, tapi mungkin tentang satu bangsa, atau tentang orang atau hamba Tuhan. Ada beberapa kali aku ditunjukin soal seorang hamba Tuhan yang udah lama sekali nggak pernah ketemu, mungkin belasan tahun nggak pernah ketemu. So, Tuhan tunjukin spesifik di dalam mimpinya aku, ruangannya dan apa segala macam dan kondisi yang sedang terjadi. Semua orang taunya dia fine, ya. Aku coba cari tahu nomornya, karena aku takutnya nomornya udah bukan itu kan. Sampai aku dapat nomornya, aku tanya, how are you? Ya, I'm good. Orang hamba Tuhan pasti ngomongnya, I'm good. Ya, aku bilang, well, okay, good kalau misalnya itu, but I have a dream about you. Aku bilang gitu, gini. Is it true? Dan ternyata benar, beliau itu sedang mengidap satu penyakit sudah di stadium akhir pada saat itu. So, aku bilang, can I pray? Tapi kalau, ya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh banyak terjadi. Oke, dan itu yang membuat Kak Eka akhirnya terjun melayani di sebagai pendoa syafaat gitu. Ya itu panggilan sih. Ya. Dan bagaimana Kak Eka akhirnya bisa memaknai bahwa mimpi karunia ini adalah sebuah gift yang Tuhan berikan kepada Kak Eka? Pernah nggak sih merasa kok, aduh berat banget kayaknya nih harus melihat bagaimana sebuah tempat bisa, tadi termasuk tragedi Bali itu ya. Pernah nggak sih merasa, kayaknya berat banget ini? Iya, makanya itu kan aku bilang, aku nangis. Berkali-kali aku nangis, Tuhan boleh nggak sih aku nggak ngelihat beginian? Jujur loh. Boleh nggak sih Tuhan aku nggak ngelihat? Ya aku takut Tuhan. Gitu. Tapi begitu, kayak tadi aku bilang, begitu aku tahu firman Tuhan itu, it's a privilege. Ini sesuatu yang kepercayaan yang Tuhan kasih. Bukan cuma buat aku, ada banyak jutaan orang di luar sana yang seperti dikasih keistimewaan seperti ini. But sometimes kita nggak tahu what to do. Kita cuma mikir, oh itu mimpi. Tapi sebenarnya kalau mau, saran dari aku bisa dicatat. Kalau orangnya lupaan, kayak aku. Kadang-kadang, apaan ya? Kemarin kayaknya gue mimpi seputaran ini tapi aku nggak ingat. Nah dulu aku disarankan sama
Jadi ada hamba Tuhan yang yang membimbing aku di karunia ini. Ada Pak Timotius Arifin, terus Pak Franky Utana, itu mereka bilang, kalau kamu lupaan, taruh buku di samping itu, catat. Tapi kadang-kadang kalau lagi ngantuk kan lemes ya, nggak mungkin. Cari bukunya juga nggak tahu di mana. Tapi untungnya sekarang kan ada handphone, jadi kita bisa ya gitu. Walaupun bangunnya besok pagi kita, apaan sih ini nggak terlalu kedengeran, tapi tahu bahwa oh tadi malam tuh mimpi ini. Oke, itu aku mulai berdoa. Tuhan apa ya? Tuhan pengen ngasih tahu apa buat aku? What to do? Apakah aku harus menghubungi orang ini atau aku cuma berdoa buat dia? Menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, pelayan Tuhan, bukan berarti lepas dari yang namanya tantangan dalam hidup. Yes. Oh yes. Tantangan apa yang pernah Kak Eka alami? Ada banyak banget. Aduh. Bolehlah diceritakan siang hari ini. Tapi bersyukur banget ya. Tadi malam aku nulis, tadi malam aku nggak bisa tidur. So, kira-kira jam 3 kurang aku bangun, aku nyalain lampu. Aku ambil bukunya aku punya buku ucapan syukur, pokoknya jurnalnya aku dan anak-anak. Setiap hari kita tulis. So aku buka, aku udah nulis tapi aku tulis lagi. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap hal yang sudah terjadi dalam kehidupan aku. Aku bersyukur Engkau menjadikanku sampai sekarang. Tadi malam aku tulis, aku bersyukur untuk setiap proses yang terjadi dalam hidupku yang menguatkan otot-ototku sampai aku bisa kuat seperti saat ini. Jadi anak-anakku bisa melihat bahwa Tuhan hidup dan Tuhan berkuasa. Di hidup aku bukan cuman aku pernah mengalami sakit, tapi aku mengalami banyak sekali kemustahilan. Hal-hal yang menurut manusia nggak mungkin. Dan di depan anak-anakku aku selalu bilang, lihat ya, Mami lagi doa soal hal ini. Kita catat, kita doa. Atau anak-anakku bilang, Mam, kita pengen ke sini, gitu kan, pengen ke Bali. Ini cuma contoh ya. Dan pada saat itu aku bilang, Mami nggak punya duit, aku bilang gitu. Karena biasa kita kalau ke Bali liburan bisa satu bulan dulu gitu kan. Bilang, oke, sekarang gini, kalian mau liburan, kalian minta sama Tuhan. Kalian minta. Itu dulu aku ingat banget, anak-anak catat. Oke, kita berapa hari di Bali, oke catat. Mau hotelnya apa, mereka udah browsing. Si kakak udah browsing, Mam kayaknya ini oke deh. Oh tulis aja, ntar doa aja buat Tuhan gitu. Tulis, oke Mam kalau 7 hari ini berarti pagi kita nggak makan ya Mam. Pagi kan ada breakfast gitu ya. Tapi siang soalnya pokoknya udah dihitung. Oke, mobil, kita pakai mobil grandma. Atau misalnya kita sewa, udah dicatat. Oh catat aja, catat semuanya. Oke, pesawat berapa, ini berapa, kalau kita seminggu berapa, 2 minggu berapa gitu kan, kamu mau di hotel apa aja. Pakai gini lagi, Mam pokoknya 4 hari kita di hotel ini terus kita pindah. Sampai begitu. Aku yain aja, aku bilang kita doa. Ya, biar mereka tahu kuasa doa. So, kita doa spesifik. Udah dihitung belum Kak? Aku bilang gitu, udah. Hitung. Oke, segini ya. Segini ya Kak, segini. Oke, kita doa. Kita doa. Dan aku dapat pekerjaan di Bali pada saat itu. Dan aku dapat seperti biasa 5 tiket. 3 kamar. Terus kemudian fee. Bahkan fee-nya itu, jadi Tuhan tuh benar-benar bisa ngasih spesifik. Spesifik, aku bilang Kak, yang kita doain segini berarti cukup ya. Berarti kita punya sisa segini untuk kita yang lain-lain dan untuk kita jajan-jajan. Ngerti ya? Kayak adiknya mau sekolah, aku bilang kita doa. Kita doa karena saya membesarkan anak-anak sendiri. Gitu ya, kita doa. Secara ajaib di depan mata anakku. Mereka melihat, sampai mereka peluk aku. Jadi waktu itu, banyak banget deh. Jadi salah satunya ada beberapa teman-teman dunia entertainment, artis yang suka kalau ada masalah atau sakit, mereka telepon aku. Minta doain. Bahkan untuk pencalonan sebagai anggota gitu, doain dong, tolong doain. Ya oke, aku doain. Padahal mereka non-Kristen. So, satu ketika ada salah satu artis, dia bilang, lu di rumah nggak? Enggak, gue nggak ada di rumah. Supir gue datang ya, nganterin barang. Oke. Terus dia bilang, lu belum sampai rumah ya? Iya belum. Kenapa emang? Enggak, supir gue ada di situ. Titip aja. Aku bilang gitu kan. Enggak apa-apa, supirku nunggu. Udah. Dia nelfon lagi. Belum nyampe? Iya belum.
udah gue pulangnya malam, udah tinggal aja. Dia nggak mau tinggal, jadi supirnya nunggu. Begitu aku nyampe, supirnya, Bu ini Bu, apaan sih Bu isinya? Gitu. Dia penasaran juga, nggak tahu kepo amat gue gitu kan. Aku masuk ke dalam box. Kalau mau lihat fotonya nanti aku tunjukin, isinya box. Aku pikir, oh iya, mungkin dia dari luar negeri, dia bawain aku dompet atau apa. Begitu aku buka, isinya duit semua. Dan duit itu, berapa gepok itu? Specifically yang aku minta dalam doa. Specifically. Pada saat itu, gede lah pokoknya. Nanti abis ini baru aku tunjukin. Kayak gitu. Jadi aku sangat encourage anak-anakku untuk semua, siapapun yang dengar, apapun yang lu pengen, ngomong aja sama Tuhan. Gak usah memohon, dia Bapak yang baik. Kayak aku cuma bilang waktu itu, Bapak aku mesti masukin anakku sekolah, kira-kira biaya sekian. Ngomong aja berapa puluh juta misalnya gitu, atau berapa belas juta, atau 4 juta gitu kan. Ngomong aja. Tuhan, aku bener-bener perlu Engkau Allah yang baik. Ngobrol aja, kayak kita ngomong, lo baik banget kan, gue tahu lo pasti bantu gue deh. Kalau sama teman kan kita gitu. Yesus sahabat kita kan. Kita bisa ngomong dan itu. Jadi kalau kita tahu bahwa doa itu ya kita ngobrol sama Tuhan, kita nggak akan berat hati. Dan kita bisa lakukan di mana aja, dalam posisi apapun. Nggak harus doa yang begini, enggak. Sambil duduk begini, kadang-kala kayak misal tadi aku masuk ruangan ini sambil begini, who knows aku lagi berdoa, nggak ada yang tahu. Termasuk waktu nyetir kali ya. Aku nggak nyetir. Jangan merem aja. Oh iya benar. Tapi nyetir pun kita bisa ngobrol. Iya. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Itu doa. Komunikasi. Oke. Dan bagaimana waktu itu tantangan berat ya? Aku dengar ada tantangan yang cukup berat waktu itu dalam hidup Kak Eka. Waktu mengandung anak. Ya. Bagaimana waktu itu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan bagaimana kuasa doa itu hari itu memberi kekuatan dan jalan keluar bagi Kak Eka. Nah, hal ini adalah, potong sedikit ya, melenceng dikit. Hal ini kesaksian yang selalu aku ceritakan buat anakku yang kedua Elijah. Setiap dia mau ulang tahun, dia selalu bilang, Mom, every year you always told me the same story. Dia bilang gitu. Dia mau ulang tahun cerita lagi. Dia udah dengar bertahun-tahun ya. Maret ini dia 11 tahun, tapi setiap mau ulang tahun atau di hari ulang tahunnya, dia minta aku cerita lagi secara spesifik. Dan ya, aku cerita sama dia specifically. Jadi pada saat aku mengandung dia, itu pokoknya hal-hal yang ganjil mulai terjadi sama tubuhnya aku gitu. Jadi pada saat itu muncul duluan di belakang sini segede gini. Jadi kalau aku pegang begini licin, tapi aku nggak tahu, tapi aku pegang gini, apa nih, kok licin ya? Nah, satu saat aku bilang sama bapaknya anak-anak pada saat itu, aku bilang, liatin dong, apaan sih ini kok licin? Gitu. Mukanya langsung main. Kayak kamu harus lihat deh ini, apaan, dia foto. Jangan panik ya, kata dia. Berat, botak. Botak, licin. Ya kayak tadi aku tunjukin di video, di foto itu. Oke, terus aku pikir oke, berarti aku coba, tadinya aku diemin sampai akhirnya aku cek. Nah, mulai aku cek lab itu, aku mulai sadar bahwa rambut aku tuh nggak rontok satu persatu. Kan ada orang yang kalau nyisir, oh ada banyak gitu. Nggak gitu, Pet. Jadi bener-bener yang kayak misalnya, aku kan suka pegang rambut. Misalnya aku pegang begini, langsung copot lepas gitu. Ya? Langsung lepas segitu. Jadi yang foto yang aku tunjukin itu yang copot di atas ini, karena itu fotonya aku foto di rumah sakit. Dia begini, itu udah mulai botak di sini karena ketarik begini, karena kepegang, jadi dia bulat begini dan samping-sampingnya udah mulai mau melebar. Jadi pada saat itu aku takut sekali keramas. Kenapa? Kalau aku pegang ini benar-benar langsung jatuh. Begini lepas ya? Benar-benar langsung lepas. Boleh minta tisu nggak sih? Sorry. Aku mau nangis deh jadinya ceritanya. Itu langsung kelihatan kayak benar-benar lepas. Itu satu. Kedua, thank you. Kedua, badan aku kayak misalnya pagi hari aku ngerasa panas atau gatel-gatel. Aku nggak berani garuk. Karena kalau aku garuk, malamnya tuh udah bebekas.
Dan ternyata tanpa aku garuk pun begitu. Jadi pagi hari tuh aku ngerasa panas gitu. Jadi bentol, panas dan gatel. Jadi aku nggak berani apa-apain. Begitu malam hari dia jadi hitam kayak luka bekas bakar. Dan itu ada banyak sekali di badan aku, tapi nggak bersisa. Yang bersisa cuma satu di perut. Makanya kemarin aku bilang sama Gaby, karena kamu perempuan, kalau kamu mau lihat buktinya aku tunjukin. Cuman ada satu kayaknya Tuhan mau bilang, ini bukti biar kamu ingat bahwa ini pernah terjadi dan aku menyembuhkan engkau. Itu berarti rambut, luka, oke. Dan ada salah satu organ tubuh yang kena juga pada saat itu, dan aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Itu hasil lab. Terus kemudian tanpa aku sadari kaki aku kok mulai sulit jalan. Oh, berat gitu ya, kayak nggak bisa napak gitu ya? Oh, yang kiri. Sayangnya aku cari fotonya udah nggak ada. Nah, jadi aku fisioterapi seminggu bisa 2 kali. Itu di Siloam Semanggi. Sampai pada satu saat, jadi sama dokternya sebelum fisioterapi kan suka diketok, tok, dicek-cek gitu kan. Udah nggak respon sama sekali. Pantesan aku kalau jalan mesti nyeret gitu kan. Terus dokternya bilang gini, ibu sadar nggak kaki ibu kiri ini udah mati? Terus dia buka begini, dia lihat, ibu lihat kaki ibu kecil sebelah. Aku nggak pernah ngeliat. Ternyata kaki kiriku udah kecil, udah mengecil. Bedanya lumayan jauh dan aku nggak ngeh pada saat itu. Wah, itu berarti cukup lama ya dari... Enggak sih sebenarnya. Tadinya aku pikir apa karena cedera, dulu aku pernah cedera karate waktu zaman-zaman sekolah, dibiarin mungkin efeknya, kata orang kan bisa begitu. Yeah. Tapi aku nggak tahu. Bahkan ada orang bilang, ya itu mah cuman karena hamil, ntar abis hamil juga hilang. Balik lagi. Whatever it is, tapi kita sebagai manusia pasti panik lah ya. Iya, betul. Benar ya. Dan waktu aku cek ke dokter di salah satu rumah sakit di Kemang, dokternya bilang begini, dokter kandungannya, waktu dia cek dia bilang, ibu biasanya yang sudah terjadi, kalau kondisi seperti ini dia akan memakan janin. Dia bilang karena penyakit ini tidak bisa membedakan antara yang baik atau yang buruk. Jadi 98% orang yang pernah saya rawat kayak begini, anaknya mati dalam kandungan. Terus saya bilang sama dokternya, saya bilang, dokter, anak saya ini nggak mati, dia akan hidup. Dia laki-laki, namanya Elijah. Dokternya ketawa. Dokternya ketawa. Terus aku bilang karena aku udah dapat mimpi. Tuhan udah kasih mimpi. Ya dikasih tahu bahwa Tuhan telah menawar janin dalam kandunganku, and He is going to walk in the spirit of Elijah. Spirit of Elijah. But I believe bahwa anak ini laki-laki dan dia Elijah. Jadi waktu itu aku bilang, dia laki-laki namanya Elijah dan dia akan hidup. Waktu itu aku udah pasrah banget karena jalan udah susah. Aku pakai wig terus menerus. Selama aku hamil sampai aku ngelahirin itu aku pakai wig. Kenapa? Karena memang rambut aku mengerikan. Botak di sini, botak di sini, botak di sini. Dan waktu itu aku masih ada beberapa kali syuting. Kayak waktu itu aku syuting kalau nggak salah, pokoknya di salah satu TV talk show sama dokter kulit. Dan dokternya bilang bahwa dia punya metode yang bisa numbuhin rambut. Terus aku bilang sama dokter, oh dokter benar ya bisa numbuhin? Iya bisa. Berapa bayarnya? Lumayan lah ya. Satu setengah kalau nggak salah. 1,5 M. Aku bilang pasti numbuh dokter. Ya memicu. Kalau buat memicu doang ngapain gue suntik ya kan gitu kan. Terus ya udah. Mulai pada saat itu karena aku lagi jauh dari Tuhan. Aku lagi sangat jauh dari Tuhan. Pada saat itu kita punya bapaknya anak-anak tuh ada klub, ada diskotik gitu-gitu ya di area Kemang. Gitu. Pokoknya kita lagi benar-benar jauh dari Tuhan. So aku nggak berani manggil nama Tuhan, nggak berani manggil nama Yesus. Tapi nggak tahu kenapa aku percaya bahwa anak ini akan hidup karena Tuhan udah kasih tahu lewat mimpi. Aku rasa nggak layak untuk panggil namanya, tapi ada satu kondisi, ada satu masa di mana aku tetap berkatakan, I speak life. Aku memperkatakan kehidupan di kulit kepalaku. Rambut kepalaku akan bertumbuh kembali. Aku perkatakan kehidupan di kakiku. Engkau akan bisa berjalan lagi. Aku perkatakan kehidupan di kandunganku. Engkau akan hidup. Engkau sempurna. Organ-organ tubuhmu sempurna. Itu tiap hari aku perkatakan. Aku bilang, engkau akan bertumbuh. Rambut engkau bertumbuh. Kehidupan terjadi terus.
Nggak terjadi apa-apa dong 5 bulan. 7 bulan, 9 bulan udah ngelahirin rambut gue nggak bertumbuh. Masih tetap. Kondisi masih tetap sama. Tapi apa yang aku lakukan? Ya aku terus. Ada nggak masa-masa di mana aku down? Ada. Aku bilang, Tuhan, ya ampun udah segini lamanya aku perkatakan bukankah firman-Mu berkuasa? Ya kan? Aku udah ngalamin banyak hal kok ini enggak Tuhan. Tapi terus aku perkatakan, down lagi. 3 hari kemudian aku bangkit lagi, aku perkatakan. Sampai aku ingat tepat 1,5 tahun kemudian, kalau aku buka wig, di bagian belakang ini yang pertama kali botak tumbuh segini putih semua. Dulu ada fotonya, sekarang hilang. Waduh. Itu putih semuanya, jadi berdiri-berdiri putih semua. Di foto, aku bilang, oh my God, thank you Tuhan, numbuh, nggak apa-apa putih. Jadi sampai sekarang sebenarnya rambutku putih, ini baru dicat loh. Jadi setelah itu tumbuhnya memang putih ya? Putih. Wow. Jadi benar-benar putih. Ini aku cat, kalau dilihat kan di sini nih udah mulai kelihatan putih-putih, gitu kan. Baru aku cat berapa minggu yang lalu karena mau ada acara kemarin. Kemarin sih aku biarin, jadi benar-benar Kelihatan putihnya. kelihatan putihnya. Gitu. Jadi sampai mana ya tadi? Sampai rambutnya tumbuh. Iya. Di belakang. Iya. Nah jadi pada saat mengalami masa itu, percayalah padaku. Pada saat itu aku lagi benar-benar jauh dari Tuhan dan semua yang menyaksikan hal ini, I can tell. Sejauh apapun kamu merasa jauh dari Tuhan, seburuk apapun kamu merasa paling hina sekalipun kamu lagi berzina atau apapun ya katakan ya. Lo lagi melakukan apa yang menurut lo gak pantas ngadep Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia ada, dia dekat ya. Iya, selalu ada. Pada masa dimana aku ngerasa aku gak layak, aku pergi dari Tuhan, aku meninggalkan pelayanan. Tuhan genapin janjinya buat aku. Wow. So, ya itu kekuatan aku cuman doa, gak ada lagi. Memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, let the redeemed of the Lord say so. Biar umat yang ditebus sama Tuhan memperkatakan, bukan memikirkan, nggak think so tapi perkatakan. So aku tahu setiap firman yang aku ucapkan itu akan kembali, akan terjadi dalam kehidupan aku. Itu yang aku ajarkan juga buat anak-anak aku. Makanya kalau lihat aku sekarang, lihat nih, kaki aku normal, rambut aku bertumbuh, kulit aku nggak ada itu, dan anak aku sehat sempurna. Puji Tuhan. Wow, praise the Lord. Wow. Dan ternyata di saat-saat Kak Eka merasa jauh dari Tuhan, itu pun Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan dekat, Tuhan menolong. Momen apa yang akhirnya membuat Kak Eka bisa berkata, Tuhan, aku tahu aku sedang jauh dan aku mau kembali kepadamu? Setiap saat sebenarnya. Setiap saat pada masa itu. Cuman aku terlalu gengsi untuk waktu itu untuk mau balik lagi ke gereja. Aku nggak gereja loh. Sekitar mungkin 7 tahun atau 8 tahun. 7 tahunan. Lumayan lama ya? Oh, lama sekali bahkan. Betul. Aku nggak mau sama sekali, nggak mau ketemu orang-orang gereja. Nggak mau pada saat itu. Kenapa itu, Kak? Jadi ada masa, aku mulai nih, bener-bener mau banget. Wah, pokoknya itu hari pertama aku berhasil diajak pergi ke gereja. Aku bawa anak-anakku juga ke gereja. Baru nyampe, belum masuk, masih di depan itu ada satu orang. Eka Deli, hai, apa kabarnya? Wih, hebat nih Eka Deli, dulu hamba Tuhan. Sekarang jadi hamba dunia. Ngomong gitu di depan Kak Eka. Aku langsung lihat matanya. Aku lihat matanya dia pakai jas, pakai dasi. Aku bilang ini, lu, aku bilang, hey, lo pakai jas, lo pakai dasi. Taruhan berapa mah gue hidup lo nggak lebih baik dari hidup gue. Aku bilang gitu. Aku langsung pergi. Aku keluar. Aku nggak jadi gereja. Tapi anak-anakku tuh gue, pada gitu, ngapain gitu. Aku nggak jadi gereja pada saat itu. Tapi kembali ya, makanya aku bilang Tuhan gak pernah meninggalkan. Roh Kudus tuh selalu terus mengingatkan.
Roh Kudus tuh taruh terus keinginan di hati untuk, nggak tahu kenapa kadang-kala aku lagi sendiri aja aku tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Kayak lagi tuh Tuhan lagi ngelingkupin aku sama kasihnya yang besar yang aku nggak kuat, ngerti gak sih? Aku cuma kadang-kadang aku nangis, Tuhan, aku ngerasain kasih Tuhan, aduh Tuhan aku nggak pengen. Aku bilang kemarin sama Gaby bahwa aku bilang aku mau dikenal sama orang bukan sebagai orang Kristen atau sebagai orang agamawi. Aku pengen dikenal sama orang sebagai orang percaya, as a believer. Beda orang agamawi sama believer. Di pekerjaan yang sekarang, atau boleh aku bilang pelayanan yang sekarang di dunia entertainment, di marketplace, bagaimana Kak Eka melibatkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segalanya? Klise apa enggak nih ya kedengarannya, tapi biasanya aku nggak yang begini khusus kayak misalnya kita ngebangun satu bisnis atau lagi ada apa, aku selalu mulai dengan ngobrol sih sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, terus aku juga punya orang-orang yang aku percaya yang bisa aku sharing gitu. Biasanya aku akan bilang, aku mau bikin ini, dukung doa gitu loh. Sekarang juga kayak gitu, kayak misalnya aku datang dengan partner bisnis atau apa, kan banyak yang bukan yang nggak seiman sama kita, itu juga gitu. Aku sering doa dan nggak di depan mereka gitu. Jadi kadang-kadang sambil begini aku berdoa, thank you Tuhan, dalam hati, thank you Tuhan, ini satu keistimewaan dari Tuhan, aku bisa bekerja sama dia, Tuhan berkati dia melalui aku, Tuhan juga berkati aku melalui dia, pokoknya Tuhan lakukan caramu. Jadi aku terus melibatkan Tuhan dengan cara yang nggak kelihatan. Hatinya connect, percaya ya. Oke, wifi-nya connect, that's harusnya gitu. Oke. Selain ayat di Ayub tadi, ada nggak sih ayat yang menjadi pegangan Kak Eka, terutama di masa sekarang di mana Kak Eka katanya ada shifting dalam dunia pelayanannya? Ada nggak sih ayat yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan? Ada banyak. Sebenarnya salah satunya adalah Mazmur 25 ayat 14. Yaitu yang tadi aku bilang, Tuhan bergaul karib. Bergaul karib siapa sih? Sobi Kopeng. Gak ada rahasia, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada dia. So aku tahu pada saat aku melekat sama Tuhan, perjanjiannya, hal-hal rahasia, as a best friend Tuhan akan kasih tahu buat aku. Enggak semuanya, besok lo mau ke Surabaya, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih tahu. Enggak kayak gitu. Tapi banyak hal yang emang udah pasti Tuhan kasih tahu. Misalnya kita berdua best friend gitu ya, lo bakal tahu semuanya. Gue bilang, lu jangan bilang siapa-siapa ya, tapi gue dapet tawaran ini nih, besok gue mau ke sana, lu doain gue, gitu kan? Kamu tahu duluan karena kamu sahabat aku. Ya aku percaya hubungan aku sama Tuhan tuh seperti itu. Dan satu ayat yang nggak pernah, banyak sekali ayat yang menjadi pegangan aku, tapi ini yang salah satu yang aku perkatakan tiap hari. Apa yang nggak pernah aku lihat, aku perkatakan, nggak pernah aku lihat dengan mata, nggak pernah aku dengar dengan telinga, nggak pernah timbul dalam hati dan pikiran, itu Tuhan sediakan buat kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Karena mujizat demi mujizat terjadi like every single day. Like every single day. Kalau ngelihat di buku catatan aku setiap hari, kayak tadi malam aku nggak bisa tidur, aku buka, aku tuh bisa nangis. Aku buka yang tahun lalu punya, aku buka yang dari tanggal 1 kemarin aja aku bisa nangis. Aku bilang, Tuhan, oh my God, amazing Tuhan. Aku catat, ini aku berdoa di tanggal segini, Tuhan jawab di tanggal segini. Aku bilang, Tuhan, Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Itu tadi pagi. Karena aku gak bisa tidur, aku buka, aku nulis, aku baca, aku bersyukur. Itulah pentingnya kita membuat jurnal sebenarnya, untuk kita mengingat. Firman Tuhan juga katakan, ingatlah, ya kan? Hal-hal, itu yang dilakukan Daud. Kalau dia mau tidur, dia mengingat perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan. Dengan begitu kita gak akan lupakan kebaikan Tuhan, dan kita gak akan lose hope.
Oh iya Tuhan, kemarin Tuhan bantu aku. Anak aku mau masuk sekolah, aku gak punya duit loh Tuhan sama sekali. Tuhan kasih dengan cara yang ajaib. Masa Tuhan gak akan tolong aku? Oh iya, kemarin aku sakit Tuhan. Bahkan hal-hal kecil aja. Tuhan, aku lagi pengen banget ini Tuhan. Pengen sesuatu gitu ya. Pengen kopi deh. Aku pengen banget ngopi, tapi gak dulu deh Tuhan. Karena aku ada banyak nih yang mesti gue bayar nih. Frugal dulu dikit gitu kan. Tiba-tiba teman, lu di mana? Kesini dong lo. Ngopi yuk gitu. Istilahnya, cuman contoh. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya catatan jurnal, ya terserah sih mau nulis di handphone atau di mana, tapi buat aku kalau di buku aku bisa balik gini. Aku bener-bener nangis loh. Kalau mau lihat bukunya boleh aku tunjukin. Dan itu udah tahun-tahun berapa itu aku tulis, jadi aku bisa ngelihat betapa spesifiknya Allah kita. Betapa kita bisa ngomong spesifik sama Tuhan dan Tuhan juga bisa menjawab spesifik buat kita. Wow. Oke Kak Eka, sebelum kita selesai. Panjang ya. Panjang. Boleh kasih satu pesan penguatan mungkin buat rekan-rekan sahabat-sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami tantangan dalam hidupnya, atau mungkin mereka yang sedang merasa jauh dari Tuhan. Apa yang ingin Kak Eka sampaikan buat mereka? Oke. Seperti tadi yang tadi aku bilang, aku ulang lagi bahwa firman Tuhan bilang sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan gak akan pernah tinggalkan aku. So apapun posisi kita saat ini, I've been there. Aku pernah merasa aku gak layak. Bahkan gak layak banget. Tapi percayalah, kamu lagi apapun dimanapun. Tapi aku gak encourage kalian untuk berbuat dosa ya. Tidak, tapi kalau kalian lagi merasa seperti itu, tetap berseru sama Tuhan. Tetaplah tahu bahwa Tuhan ada dan Dia tidak pernah meninggalkan. Gak usah malu, ngomong aja, gak usah begini, tapi ngomong aja, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh untuk Tuhan kuatkan aku, beri aku teman yang bisa menguatkan aku, beri aku firman-Mu, beri aku jalan keluar, ngomong aja. Karena Allah kita itu Allah yang baik, Dia sahabat kita bisa ngomong sama Tuhan 24 jam dengan cara apapun, mau berdiri, mau tiduran, mau sambil jalan, ya kan? Karena Dia sahabat kita dan ngomong aja sama Tuhan dan pasti Tuhan kasih jalan keluar. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, salah satunya adalah kekuatan, bukan cuma doa tapi memperkatakan firman Tuhan. Apa yang kita mau terjadi dalam kehidupan kita, itu yang kita perkatakan. Perkatakan terus. Kayak tadi aku bilang, aku perkatakan, engkau, anakku, engkau akan hidup, engkau akan lahir dan engkau akan hidup dan benar terjadi. Tapi terus, kayak kulit kepalaku tadi yang tadi aku bilang yang pitak-pitak, botak-botak itu, aku bilang, I speak life in the name of Jesus, I speak life. Perkatakan terus dan itu pasti terjadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu Eka Deli, dan beliau ditampakkan bagaimana peristiwa-peristiwa dunia dan beberapa peristiwa mengerikan di Indonesia terjadi dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah mimpi. Dan itu sungguh menjadi berkat supaya beliau terus mendoakan jangan sampai iblis berkuasa, berdaulat bagi bangsa ini, bagi orang-orang yang Tuhan kasih di muka bumi ini. Ini sungguh luar biasa, saudara, ketika kita menyaksikan bagaimana peristiwa bom Bali disaksikan oleh Tuhan kepada Ibu Eka Deli sebelum terjadi. Dan Ibu Eka Deli dengan tim doanya berdoa untuk peristiwa tersebut agar terjadi pembongkaran kasus-kasus terorisme ini, sehingga Indonesia diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa karena perlindungan Tuhan selalu sempurna bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudara, Bapak Ibu semua, mari kita terus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita terus berjuang, kita terus berdoa, kita terus bersaksi dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah undur, jangan pernah surut, jangan pernah lemah, jangan pernah abai, karena Tuhan selalu ingin anak-anaknya jadi berkat dimanapun dia berada. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan mengasihi kita semua, dan diberkatilah Bapak Ibu semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.